Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Edison Warani. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu. Salam sehat untuk kita sekalian. Pagi ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang boleh Ia berikan kepada kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini bersyukur untuk segala berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan pagi hari ini sebelum kami lebih jauh melakukan aktivitas kami, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami datang memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Melalui perenungan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati segala berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Injil Matius. Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 mengatakan demikian. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hati hamba. Hati hamba.
Mendahului firman Tuhan pagi ini, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang berpakaian sederhana, meminta izin kepada resepsionis untuk bertemu dengan manajer keuangan perusahaan tersebut. Nah, setelah beberapa menit menunggu, akhirnya bapak itu dipersilakan masuk ke ruangan manajer. Di ruangan itu, dia memperkenalkan namanya. Bapak ini bernama Bapak Wanto. Nah, kemudian ia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan dengan manajer perusahaan itu. Dan manajer itu memperkenalkan diri. Dia mengatakan, saya seorang manajer di perusahaan ini. Tapi bapak ini mengatakan, saya sudah tahu. Karena sejak tadi saya sudah membaca papan nama Anda di depan pintu sebelum saya masuk. Kemudian bapak ini mengatakan kepada manajer perusahaan itu, ngomong-ngomong saya juga punya papan seperti itu di kantor saya. Tulisannya adalah Presiden Direktur. Nah, saudara-saudara, serta-merta wajah sang manajer perusahaan itu menjadi pucat pasi saat menyadari identitas lawan bicaranya yang saat ini berhadapan dengan dia adalah yang punya kedudukan jauh lebih tinggi dari dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi tersebut saudara dan saya dapat belajar bahwa seringkali manusia mudah jatuh dalam kesombongan. Siapa manusia yang hidup di dunia ini yang tidak ingin dikenal? Jika boleh memilih, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang tentu ingin dihargai daripada dihina. Tentu ingin dipuji daripada dicaci. Tentu ingin dikenang daripada dilupakan. Nah, konsep seperti ini sangat berbeda dengan konsep firman Tuhan. Pujian, penghormatan, dan ketenaran bukanlah hal yang harus dikejar oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan justru mengajarkan supaya kita menjadi hamba dalam ayat 27 dalam pembacaan kita tadi. Nah, sejak semula saudara-saudara, kesombongan tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kunci untuk hidup dalam kerajaan sorga yang terpenting adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu unik, saudara. Karena kerendahan hati adalah satu-satunya karakteristik yang kita miliki tanpa kita memilikinya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata agar kita meneladani hidupnya yang penuh dengan kerendahan hati. Kita bisa baca dalam Matius 11 ayat 29, dikatakan di sana, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, saudara-saudara, pendengar Radio Cakrawala Palu, kerendahan hati bukanlah ilmu. Kerendahan hati itu menyangkut dengan keputusan hati untuk mengikuti teladan Kristus. Mika 6 ayat 8 mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-mu." Nah, jika kita memahami kebenaran ini, maka tidak akan pernah ada seorang anak Tuhan yang membanggakan jasa-jasanya yang mungkin ia pernah lakukan. Seorang hamba, apa itu hamba, saudara? Seorang hamba adalah seorang yang telah kehilangan hak pribadinya dan melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan tuannya. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang hamba, seorang yang memiliki hati hamba adalah orang yang rendah hati dan tidak mencari pujian atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.
Ia menyadari bahwa pujian dan penghormatan itu hanya layak diberikan kepada Tuhan dan bukan untuk dirinya. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, pendengar radio Cakrawala Palu yang diberkati oleh Tuhan. Terkadang saat kita melihat orang lain berhasil dalam hidupnya, mungkin kita berkata, kenapa bukan saya? Itu kan hak saya yang seharusnya memiliki kedudukan itu. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang menjadi lekas iri hati, marah dan benci saat orang lain tidak lagi mengindahkan kita. Dalam Alkitab ada contoh yang sangat konkret, saudara. Bagaimana Raja Saul ketika dia melihat bagaimana reaksi rakyat waktu itu lebih menyukai Daud daripada dirinya. Raja Saul menjadi marah, iri hati, dan sejak hari itu ia sangat membenci Daud. Padahal persoalannya, saudara, sederhana. Mengapa dia bisa melakukan itu? Mengapa dia memiliki hati yang seperti itu? Karena ia tidak mampu menguasai hatinya terhadap sebuah sanjungan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah Tuhan menemukan hidup kita sebagai orang-orang yang tetap rendah hati di hadapan-Nya? Saudara, semuanya akan teruji pada saat ketidakadilan diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Saudara-saudara, pembacaan kita tadi, khususnya dalam ayat yang Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, maukah kita memiliki hati hamba? Teladanilah Kristus yang lebih dahulu telah memberikan contoh kepada kita, dan selamat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan pun melakukan bagiannya dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hati hamba, meneladani apa yang Engkau telah teladankan kepada kami. Tidak mudah, karena kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pujuk rayu. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan dapat memberi kemampuan kepada kami untuk tidak jatuh dalam kesombongan-kesombongan. Tetapi kami mau hidup dalam kerendahan hati. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin.
biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik bagiku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.